bro dan juga mitra generasi ya. Saya dengan Mukhtar hari ini kita akan berikan informasi atau sharing mengenai sesuatu hal yang bisa teman-teman mitra generasi ya jadi tahu dan juga jadi mudah, yaitu belajar matematika, fisika dan juga kimia ya. Mungkin sebelum saya lanjut kepada materi saya ya, teman-teman mitra generasi silahkan like ya, subscribe dan juga jempol dan lonceng ya. Oke, baiklah hari ini ya, jadi materi saya ini sangat berguna sekali bagi para mitra generasi yang belajar di SMP ya, khususnya belajar IPA yang berhubungan dengan fisika ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya para mitra generasi di SMP ini pada saat belajar fisika ini ada mengalami kesulitan ya, seperti itu. Dan juga nanti setelah di SMP mungkin kalian akan lanjut ke SMA ya. Ke SMA ya, nanti mungkin kalau misalkan para mitra generasi ambil yang namanya jurusan eksak ya, itu nanti teman-teman mitra generasi akan ketemu yang namanya fisika dan juga kimia dan pelajaran matematiknya lebih banyak lagi ya. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa para mitra generasi yaitu harus senang yang namanya pelajaran matematika sebagai kunci untuk pelajaran yang lainnya ya. Baiklah, hari ini ya saya akan sharingkan informasi mengenai key solution atau dasar perhitungan ya. Nah, di sini saya bilang dasar perhitungan IPA ya. Oke. Nah, nanti ya para mitra generasi ya, setelah mungkin menghitung rumus ya, masuk ke rumus ataupun tentang soal-soal ya ke fisika, ke kimia ya. Nah, nanti kalian ada endingnya yaitu rumus terakhir atau bilangan terakhir berapa nilainya. Nah, nanti pasti akan menemukan namanya seperti ini ya. Nah, oke. Saya masuknya ke persamaan dulu ya. Nah, materi saya pertama yaitu tentang persamaan. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ketemu rumus seperti ini misalkan P ya. Nah, ini saya permudah aja ya. Nah, saya permudah aja angkanya ya. Oke. Ya. Nah, saya ada dua tanda itu lambang. Nah, ini namanya kalau di matematik namanya positif, saya istilahkan dengan namanya bayar atau beli. Ya, nah, ada tandanya negatif ya kalau di matematika, ini namanya kita ngutang. Nah, ya. Ngutang atau seperti ini untuk memudahkan ya. Ini hanya istilahnya memudahkan saja. Nah, misalkan di sini ya. Nanti pada saat para mitra generasi menemukan misalkan nilai terakhir seperti ini, tentukan nilai B-nya berapa ya. Berarti ini katakan anggap nomor 1 seperti ini. Nah, bagaimana menjawabnya ya? Nah, kita jawab oke ya, menjadi B ya. Nah, ini 7 kita biarkan ya. 7. Nah, kemudian tanda ini ya oke, berubah. Oke ya, jadi berubah tandanya plus, akan berubah jadi tandanya seperti ini. Nah, jadi nilai berapakah nilai P-nya? Nah, jadi saya bilang tadi, kita punya 7 ya. Terus kemudian ya boleh tanda ngutang atau di sini boleh juga tanda diambil. Oke ya, ngambil. Oke, ngambil ya. Ya, misalnya kita punya 7, kemudian kita ambil 1. Berarti tinggal berapa? Oke ya. Berarti tinggal seperti itu. Oke, ini masih taraf yang mudah gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, bagaimana kalau kita menemukan ending dari rumusnya seperti ini? Ya, P. Nah, mulai ya. Saya permudah aja. Nah, ada seperti ini. Ya, bahasa matematiknya P plus 1 sama dengan min 7. Nah, kita bagaimana menyelesaikan seperti ini? Maka jawab berarti P sama dengan, nah ini pindah ya, pindah ke sini, jadinya tandanya berubah ya, jadi positif menjadi negatif. Nah, oke, bahasanya bagaimana kalau ada seperti ini? Nah,
Ya, kita anggap tanda minus itu adalah artinya ngutang. Ya, itu berarti saya punya ngutang 7, kemudian ngutang lagi 1. Ya, atau bahasanya saya ngambil 7, kemudian saya ngambil 1, maka menjadi total jumlahnya adalah yaitu 8. 8-nya apa? Tandanya ngambil, yaitu tandanya minus seperti itu. Ya, oke, silakan ya. Mungkin para generasi kita pelan-pelan belajarnya, mau catat terlebih dahulu. Saya buatkan angka-angka yang paling mudah dulu supaya para mitra generasi menyukai yang namanya pelajaran matematika, ya. Jadi menganggap bahwa matematik itu mudah. Sekali lagi bahwa apa? Matematik itu mudah. Jadi jangan kalian jangan hindari, ya, seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu ya. Saya hapus ya. Nah, oke. Saya masuk ke berikutnya. Misalkan nomor 3 ya. Kita begini ya. Nah, oke ya. Ada ending dari rumusnya seperti ini. Misalkan P-1 sama dengan 7 ya. Ini bagaimana cara jauhnya? Itu ya. Berarti P, nah ini biarkan di 7 ya. Ini pindah. Jadi positif 1. Oke. Nah, bahasanya bagaimana kalau ada begini? Ya. Kita ngutang 7, kemudian kita bayar 1. Jadi sekali lagi bahasa logika kita ya, menemukan angka seperti ini berarti kita ngutang 7, kita bayar 1, maka menjadi berapa? Ya, berarti sisanya adalah kita masih punya utang. Seperti itu ya. Mudah ya, teman-teman semua. Oke. Kita lanjut lagi misalkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada sedikit variabelnya perkalian silang. Seperti itu. Misalkan begini ya. Nah, ini polanya begini, A per B sama dengan misalkan C per D. Nah, bagaimana kalau nanti pada saat terakhir ya, pada saat pengerjaan misalkan fisika atau kimia ada ending rumus seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat kata-kata yang namanya tuna. Ya, nah, tu-nya itu adalah turun, na-nya adalah naik ya. Ya, jadinya polanya turun. Nah, itu A kali D sama dengan naik. Ya, berarti C dikalikan dengan B. Seperti itu ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Misalkan ini nomor 1 ya. Nih, ada soal sebegini, tentukan nilai P ya per 3. Misalkan di sini adalah 4. Seperti itu. Berapa nilai P? Oke. Nah, berarti kita ingat kata-kata yang namanya tuna. Tuna. Berarti di sini sebetulnya ada yang namanya 1 loh ya. Parentiasi ya. Kita ingat tuna. Berarti P kalikan 1 sama dengan naik. 3 dikalikan 4. Ya. Maka kan P kali 1 adalah P. Ya, 3 kali 4 adalah 12. Jadi P-nya adalah sama dengan 12. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi misalkan ya. Nah, ada misalkan nanti di soal fisika itu ya, terakhirnya ada rumus seperti ini. Berdua ya, saya anggap misalkan P ya, misalkan di sini adalah 6 per 9. Nah, seperti itu ya. Berapakah nilai P? Nah, ingat kata-kata tuna tadi, yaitu di sini adalah turun, yaitu P kalikan 9, naik ya, yaitu 3 kali 6. Kita kalikan berapa ini? P kali 9 menjadi 9P. Dan ini ada 3 kali 6 adalah 18, maka P-nya berapa? 18 dari 9 berapa nilainya? P-nya sama dengan 2. Oke, mudah ya. Oke, jadi nah inilah ya yang namanya dasar perhitungan di IPA ini. Para mitra kasih harus kuasai banget ya. Itu kalau misalkan teman-teman para mitra kasih dikuasai, fisika itu adalah mudah sekali ya. Saya bilang tadi apa? Fisika itu adalah mudah. Cuma hafal rumus, pasti endingnya akan seperti ini ya. Gitu, oke. Kemudian ya, nah ini ada soal terakhir ya.
soal terakhir itu adalah gabungan di sini ya. Ini gabungan misalkan ya. Parameterisasi nanti ketemu suatu rumus. Ini adalah soal terakhir ya, soal terakhir. Oke ya, misalkan begini dan adalah P ya per 2 tambah misalkan di sini adalah 3 ya. Oke, saya acak aja di sini misalkan ini 8 per 4. Nah, ini gimana nih? Ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, karena kita kasih jangan jangan terlalu repot ya. Kita mudah saja. Oh, ini adalah mudah diselesaikan. Nah, ya. Sebetulnya ini adalah pelajaran di kelas 3 SD ya. Cuma kadang-kadang di kelas 3 mungkin belum on, di kelas 4, kelas 5 dan hanya pada saat kita masuk SMP atau banyak yang teman SMA pun juga agak bingung seperti ini ya. Nah, kita harus yang namanya hilangkan dulu ya. Oke ya. Nah, kita cari yang namanya KPK dari 2 dan 4 ya. Jadi kita carikan KPK dari 2 dan 4. Berapa KPK-nya? 2 ya. Itu KPK itu adalah kelipatan persukuan terkecil ya. Ini nanti diperdalamnya di matematika saja ya. Kita permudah aja. Yang bisa membagi 2 dan yang bisa membagi 4 adalah 4 sendiri seperti itu ya. Jadi angka 4 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi oleh 4. Maka kita kalikan ya. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 kalikan P menjadi 2P. Nah, kemudian di sini ada namanya 1 loh ya. Berarti 4 kali 1 bagi 1 adalah 4 kalikan 3 adalah 12. Nah, ini adalah 4 dibagi 4 adalah 1 kalikan ini. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini kan mudah sekali ya perintegrasi. Itu maka menjadi 2P ya min 8. Nah, ini pindah ke sini jadinya min 12 ya. Tandanya tadi bahwa angka ini adalah misalkan kita ngambil 8 ngambil lagi 12 ya. Jadi berapa jumlahnya? Berarti tandanya ngambil 20. Berapa nilai P? Yaitu min 20 dibagi 2. Berapa nilai P nya? Adalah tandanya 10 ya. Oke, perintegrasi itu saja dari saya ya. Materi-materi dasar perhitungan ini harus perintegrasi kuasai. Kalau ini dikuasai, fisika ini mudah sekali ya. Nanti suatu saat kalian ke SMA kimia pun mudah. Inilah solusinya. Kalau kalian tidak kuasai ini, menganggap bahwa fisika ini adalah sulit, padahal bukan fisika aja sulit, cuma karena dasar perhitungannya aja yang parameterisasi belum kuasai ya. Oke, gitu saja. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Dan para parameterisasi ya, jangan lupa ya klik subscribe dan juga jempol dan lonceng ya. Silahkan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.